Para penikmat kuliner di Kota Kupang atau pengunjung dari luar kota yang sering datang ke Kota Kupang pasti tidak asing lagi dengan tempat makan ini. Siapa yang tidak mengenal warung makan populer yang terletak di daerah Pelabuhan Tenau Kupang? Pasti sebagian besar pernah menikmati makanan di sini. Nama yang tertulis di depan warung adalah Warung Artis Kuah Asam Tenau. Tapi nama yang lebih sering dikenal orang adalah nama Warung Kuah Asam Tenau. Lokasinya terletak kurang lebih 200 meter dari Pelabuhan Laut Tenau Kupang. Kita bisa menikmati view yang sangat indah dari depan warung. View di seberang depan warung adalah view laut dan view Pelabuhan Tenau. Warung ini mempunyai satu menu yang sangat khas dan disukai oleh para penikmat kuliner. Menu itu adalah ikan kuah asam. Ikan kuah asam ini mempunyai harga yang sangat terjangkau, yaitu 15.000 per porsi. Karena harganya yang terjangkau ini, maka banyak penikmat kuliner yang setiap hari mampir untuk makan siang di sini. Menurut Pak Ali, sang pemilik warung, moto ikan kuah asam di sini adalah harga terjangkau. Kemudian ikan yang disajikan selalu ikan yang segar dan selalu menjaga kebersihan, itu yang paling utama. Kita yang pertama moto kuah asam ini harganya terjangkau. Kedua, makanan yang kita sajikan itu selalu segar, ikan selalu segar. Kedua, kebersihan itu kita utamakan. Resep ikan kuah asam ini adalah resep turun-temurun dari orang tua. Perbedaan antara ikan kuah asam Tenau dan ikan kuah asam lainnya menurut Pak Ali adalah ikan sebagai bahan utama kuah asam mereka adalah ikan yang masih segar. Lalu bumbu yang digunakan adalah bumbu yang masih segar juga. Kalau masalah resep itu saya rasa sama semua. Mungkin ada perbedaan yang kita warung kuah asam punya. Yang pertama ikannya segar. Kedua bumbu yang kita pakai itu bumbunya segar juga. Jadi kita ke pasar itu tidak lihat dari murahnya bahan yang ada di pasar, tapi kita lihat keutamaan segarnya. Masalah harga nomor 2. Warung ikan kuah asam Tenau ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sedangkan hari Minggu libur. Jam buka warung dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore, sedangkan malam harinya tidak dibuka. Salah satu alasan kenapa warung ini tidak dibuka pada malam hari adalah strategi bisnis pemilik warung ini. Strateginya adalah agar makanan yang disajikan haruslah makanan yang masih segar. Karena menurut Pak Ali, jika sampai malam hari, kadar kesegaran ikan kuah asamnya pasti berkurang. Memang karena kalau kita buka sampai malam biasanya tidak habis terjual. Jadi secara otomatis kita pedagang tidak mungkin mau buang makanan itu. Hanya besok kita kasih panas lagi, ya itu saya tidak mau. Jadi artinya makanan itu segar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Hanya yang kita siap itu habis terpakai. Jadi besok makanan baru lagi. Ikannya Warung ikan kuah asam Tenau ini awalnya didirikan sekitar tahun 70-an. Lokasi warung saat itu di dalam Pelabuhan Tenau. Saat itu warung ini dikelola oleh orang tua Pak Ali sendiri. Kemudian baru pada tahun 2010 warung ini dikelola oleh Pak Ali. Dan pada tahun itu juga lokasi warung berpindah dari dalam Pelabuhan Tenau keluar pelabuhan.
Dan sampai saat ini lokasinya masih sama di luar pelabuhan. Berikut kita saksikan wawancara khusus dengan Pak Ali, pemilik warung ikan kuah asam Tenau. Warung kuah asam ini saya sudah generasi kedua. Kalau generasi pertama itu sekitar tahun 70-an. Tepat lokasinya di dalam daerah Pelabuhan Penapang. Karena berunsur waktu, generasi pertama sudah tua, orang tua saya dipindahkan ke saya itu tahun 2010. Jadi tahun 2010 sampai sekarang. Ada juga lain seperti ikan asap, daging sambal goreng kering, ada juga gulai sapi. Turun-temurun. Saya dibesarkan hanya ibu sendiri. Jadi bapak meninggal tahun 83. Perjalanan orang tua saya itu yang membuat saya semangat untuk bekerja sampai sekarang ini. Jadi awalnya itu dari daerah pelabuhan pindah ke sini, bangunannya hanya 5x4. Setiap tahun kita berurus sampai sekarang ini. Memang karena kalau kita buka sampai malam biasanya tidak habis terjual. Jadi secara otomatis kita pedagang tidak mungkin mau buang makanan itu. Hanya besok kita kasih panas lagi, ya itu saya tidak mau. Jadi artinya makanan itu segar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Hanya yang kita siap itu habis terpakai. Jadi besok makanan baru lagi. Gitu. Ada yang saya beli, ada yang perahu saya mancing sendiri. Untuk sementara tidak, karena pemikiran saya, hitungan bisnis saya, satu saya sudah cukup. Kalau kita pengembangan ke Kupang, artinya kalau dalam kota Kupang itu saingannya banyak, jelas harga kita harus kasih naik, mungkin kontrak tempat. Tapi kalau sudah di sini, orang dari Kupang perjalanan jauh ke sini kan pasti dari sana sudah lapar. Apalagi sampai ke sini perjalanan 1 jaman, lebih lapar lagi. Jadi makan lebih enak lagi. Kita yang pertama moto kuah asam ini harganya terjangkau. Kedua, makanan yang kita sajikan itu selalu segar, ikan selalu segar. Kedua, kebersihan itu kita utamakan. Ya, yang pertama untuk keluarga saya senang kebutuhan kita kemudian, tapi yang kedua itu kita merasa bangga bahwa orang asli NTT bisa saingan sama orang luar masalah kuliner. Kalau saya asli bapak dari Sulawesi, mama dari Rote, tapi saya lahirnya di sini. Kalau bapak dari tahun 65 sudah ada di Kota Kupang. Jadi memang bapak dari Sulawesi, mama dari Rote. Tapi bapak dari Sulawesi itu dari tahun 65. Kalau masalah resep itu saya rasa sama semua. Mungkin ada perbedaan yang kita warung kuah asam punya. Yang pertama ikannya segar. Kedua, bumbu yang kita pakai itu bumbunya segar juga. Jadi kita ke pasar itu tidak lihat dari murahnya bahan yang ada di pasar, tapi kita lihat keutamaan segarnya. Masalah harga nomor 2. Terus untuk pemerintah Kota Kupang, kalau bisa pajaknya jangan terlalu beban kepada pengusaha kuliner.
pengaruhnya sangat luar biasa. Pertama, yang biasanya lakunya 100%, sekarang paling naiknya 50%. Jadi secara ekonomis, yang terutama yang saya perhatiin itu karyawan saya. Karena bagaimanapun perkara buat orang. Kalau untuk teman-teman yang mau berusaha kuliner, yang pertama itu harus tekun pekerjaan dulu, mencintai itu pekerjaan. Setelah itu kalau sudah jalan, usahakan dia punya mutu, jangan dikasih turun. Jadi tetap dipertahankan. Ada yang kadang-kadang itu sudah jalan cukup bagus, mutunya dikasih turun supaya labanya lebih besar. Hanya usaha kuliner ini pengalaman saya, walaupun untung sedikit, yang penting jalan.